wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan 5 nazam mulai dari abda'u bismillahirrahmanirrahim hatta min wajibillahi 20 sifat. Yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibil lillahi 20 sifat. Kali saya akan menjelaskan makna pekonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti ngaji saka ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah warrahmani lan dat kang welas ase ing dalam dunya yang akhirat wa birrahim lan kelawan dat kang welas ase ing dalam akhirat belaka daimil ihsani kang langan kebagusane. Falhamdulillah mongko utawi sekabehane puji iku lillahi takutui Allah al-qadimi kang dingin, al-awwali kang awal, al-akhiri kang akhir, al-baqi kang tetap bila tahawuli kelawan tanpa malah ngali. Suma sholatu nuli utawi rahmat azim wassalamu lan keselamatan sarmatan ing dalam salawase iku ala nabi ing tetep ing atase Kanjeng Nabi khairi man rupane sak bagus-bagus wong qad wahada kang teman-teman nyuci akan sapa man ing Allah wa alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sepira-pira sahabate Nabi wa man lan wong tabi'at kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dadalan agama kang hak ghairu mutati kang sakliane bid'ah. Bapak dulan ing dalam sause madkur fa'lam mongko weruh sira biwujubil makrifat kelawan wajib makrifat. In wajibin bayane saking pira-pira sifat wajib lillahi kang kedue Allah isrina rupane 20 apane sifatan sifati. Kali ini saya akan menjelaskan mulai dari nazam pertama sampai nazam terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Musannif memulai kitabnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alasan musannif di sini memulai dengan bacaan bismillah yang pertama, mengikuti Al-Qur'an. Setiap Al-Qur'an secara tertib pasti diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka urusan itu tidak sempurna dan terputus kebaikannya. Yang ketiga, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa surat yang dikirim kepada raja-raja oleh Nabi Muhammad SAW pasti diawali oleh lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman di sini berarti bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya di dunia dan di akhirat, baik itu orang muslim ataupun orang non-muslim, tetap diberi rezeki oleh Allah seperti kekayaan, jabatan yang tinggi, kekuasaan, istri cantik dan lain-lain. Banyak sekali orang non-muslim yang kaya di dunia ini, walaupun dia tidak pernah berdoa pada Allah, itu karena sifat Ar-Rahman-nya Allah. Kata Ar-Rahim di sini berarti bahwa Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya yang yaitu di akhirat yang pasti terkhusus bagi umat Islam saja, yaitu masuk surga. Selanjutnya, falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Setelah musannif memulai kitabnya dengan bacaan bismillah, memulainya lagi dengan bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah karena diberikan nikmat bisa membuat nazam ini sehingga saya bisa juga menjelaskan dan kita sama-sama juga bisa belajar. Juga musannif ini memulai dengan bacaan alhamdulillah karena berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah
fahuwa akhta. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka urusan itu tidak sempurna dan terputus kebaikannya. Al-Qadim di sini bermakna bahwa Allah itu tiada awal. Allah tidak memiliki awal dalam perwujudannya. Kita tidak akan mungkin bisa berpikir Allah itu memiliki awal atau tidak. Yang pasti intinya Allah tidak memiliki awal. Yang kedua yaitu al-awwal. Al-awwal di sini bermakna bahwa Allah adalah awal dari segala sesuatu. Sebelum adanya dari kita segala makhluk di dunia ini, Allah lebih ada terlebih dahulu. Al-akhiri. Al-akhiri di sini bermakna berarti Allah yang maha mengakhiri segala sesuatu. Segala manusia nanti akan mati, segala makhluk akan mati, tidak akan wujud kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, yaitu yang disebutkan di sini, yaitu Al-Baqi. Hal ini sesuai dalam firman Allah, yaitu di surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu di dunia ini pasti akan musnah. Bila tahawul di sini bermakna bahwa Allah tidak akan pernah putus dalam memberikan nikmat. Kita coba hitung nikmat kita sendiri. Yang pertama, kita dari bangun tidur, kita diberi nikmat Allah, yaitu dengan penglihatan. Itu adalah sebuah penglihatan nikmat yang besar dari Allah. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini yang tidak mampu melihat. Maka bersyukurlah kalian karena diberikan oleh Allah nikmat penglihatan. Dan masih banyak nikmat-nikmat lain. Coba hitung berapa kali kita hidup dan berapa kali nikmat Allah. Mungkin kita tidak akan kuat menghitungnya. Mungkin tidak ada ribuan, satuan, triliunan, namun lebih nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada. Setelah musannif ini memulai dengan bacaan bismillah dan alhamdulillah, tidak langsung kepada akidah yang disampaikan, namun mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang bertauhid. Nabi musannif ini memulai dengan salawat karena berdasarkan hadis yang berbunyi, kullu amrin dibalillah yubda'u bihamdillah wassalatu alayya fahuwa aktar mamhukun min anala kulli barakah. Setiap segala sesuatu atau urusan yang baik tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin serta salawat kepadaku atau kepada Nabi Muhammad, maka urusan tersebut tidak sempurna dan tidak ada berkah. Setelah itu wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu muhtadi. Juga mengucapkan salawat serta salam kepada keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi dan juga umat-umat Nabi atau tabi'in yang mengikuti jalan agama yang hak serta tidak melakukan bid'ah. Sebenarnya Alu Muhammad di sini adalah orang yang bertakwa. Karena sesuai dengan hadis Nabi, su'ila Rasulullah SAW, man Alu Muhammad? Faqala Alu Muhammad kullu taqiyyin. Artinya Rasulullah pernah ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Maka berkatalah Rasulullah, keluarga Muhammad adalah setiap keluarga yang bertakwa. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibil lillahi 20 sifat. Setelah musannif ini memulai dengan bacaan bismillah, alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, akidah yang disampaikan pertama adalah setiap orang mukallaf harus mengetahui, yaitu sifat 20 atau sifat wajib Allah yang berjumlah 20 sifat. Sebelum kita menuju ke 20 sifat itu, sebenarnya siapa sih orang mukallaf itu? Ternyata orang mukallaf adalah orang yang sudah dikenai kewajiban syariat. Yang kedua, wajib di sini adalah adalah wajib akli. Wajib itu ada dua, yaitu wajib akli dan wajib syar'i. Wajib syar'i adalah jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka mendapat dosa. Dan jika wajib akli yaitu wajib yang harus kita yakini dan jika tidak yakini maka tidak masuk akal. Dan ini termasuk wajib akli. Kenapa? Karena jika kita tidak meyakini sifat ini maka tidak masuk akal. Cukup sekian dari saya. Hada minni afwan min khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.